Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Hukum-Hukum Perkembangan. Dosen pengampu Syarifah Ainun Harahap, SPD MPD dari Universitas Nadatul Ulama. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani sebagai moderator dan pemateri utamanya Ayu Indah Saputri. Kepada Ayu Indah Saputri saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada teman saya selaku moderator. Sini saya Ayu Indah Saputri akan membahas tentang pengertian hukum perkembangan. Dalam pengertian hukum perkembangan terdapat dua ketentuan, yaitu pertama, ketentuan mendasar tentang realitas kehidupan peserta didik yang telah disepakati kebenarannya berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian yang seksama. Yang kedua, ketentuan yang bersifat deduktif atau dari yang bersifat umum ke khusus, yang menunjukkan secara kesinambungan dapat diramalkan sebelum proses berlangsung. Arti hukum dalam hal ini tidak sama dengan arti hukum yang ada pada hukum perdana ataupun perdata. Hukum perkembangan ialah proses fisik dan mental berlangsung secara terus-menerus dari masa ke masa. Selanjutnya, macam-macam hukum perkembangan. Terdapat 6 hukum perkembangan, yaitu hukum konvergensi, hukum tempo perkembangan, hukum masa peka, hukum rekapitulasi, hukum bertahan dan mengembangkan diri, dan yang terakhir ada hukum irama perkembangan. Langsung saja, Ayu akan jelaskan apa sih itu hukum konvergensi. Hukum konvergensi merupakan perpaduan antara ciri nativisme digabung dengan ciri empirisme menjadi konvergensi. Di mana apa sih itu ciri nativisme, empirisme? Langsung saja Ayu akan jelaskan ciri nativisme. Ada ciri nativisme ialah yang pertama, manusia adalah hasil bentukan dari pembawaannya. Semenjak lahir, anak telah membawa bakat potensi masing-masing. Potensi tersebut akan berkembang dengan sendirinya. Di sini peran pendidikan tidaklah terlalu penting, namun peran pendidikan hanya memelihara dan mengembangkan potensi anak yang telah ada. Hasil akhir pendidikan ditentukan oleh bakat yang sudah dibawa. Keberhasilan pendidikan ditentukan dari peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya ada ciri empirisme. Ada beberapa ciri empirisme. Yang pertama, anak diibaratkan seperti kertas putih yang belum ada coretannya. Anak dilahirkan belum membawa bakat. Jiwa yang bersih dipengaruhi oleh keturunannya. Perkembangan anak tergantung pada lingkungannya. Dan pengalaman yang dialami anak bersama lingkungannya, itulah yang kemudian akan menstipulasi perkembangannya. Dikembangkan oleh William Stern 1871 hingga 1938, tidak hanya potensi bawaan saja yang penting, namun pengaruh lingkungan juga berpengaruh dalam perkembangan peserta didik. Jadi di sini maksudnya hukum konvergensi ialah hukum yang menjelaskan tentang bakat anak yang ada sejak lahir ataupun seorang anak yang tidak memiliki bakat. Jadi sekolahlah atau lingkunganlah yang akan menstimulasi bakat anak tersebut. Jadi hukum konvergensi tidak mengambil dari salah satunya, melainkan menggabungkan antara ciri nativisme dan empirisme. Itu saja yang dapat Ayu jelaskan. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Khairiyah Adawiyah. Kepada Khairiyah Adawiyah dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada teman kita Ayu. Saya akan melanjuti selanjutnya. Nama saya Khairiyah Adawiyah. Saya akan memperjelaskan tentang hukum tempo perkembangan, yaitu ada 5 macam. 1. Setiap peserta didik mempunyai tempo kecepatan yang berbeda dengan peserta didik anak yang lainnya. Yang kedua, ada yang cepat, ada pula yang berjalan lebih lambat. Anak yang satu bisa jadi lebih cepat,
berbicara dibandingkan dengan anak yang satu lainnya. Yang ketiga, ada perbedaan kapan awal mulainya bisa berjalan si anak ini. Yang keempat, proses pendidikan dari lingkungannya memiliki pengaruh yang sangat kecil dan berlaku untuk sementara waktu. Yang kelima, berlangsungnya perkembangan setiap individu tidak sama cepat atau lambatnya dengan individu lainnya, yaitu setiap perkembangan berbicara, perkembangan tubuhnya, berbicara dengan orang tuanya, setiap dia melihat orang tuanya itu gimana. Itulah dia perkembangan si anak ini. Yang selanjutnya, ketiga, hukum masa peka, yaitu ada 5 macam. 1. Merupakan suatu masa di mana suatu berfungsinya demikian baik dalam perkembangan anak tersebut. Yang kedua, masa peka merupakan masa yang paling tepat untuk terjadinya perkembangan dalam anak ini. Yang ketiga, hal ini dikarenakan perkembangan fungsi tubuh yang tidak berjalan secara bersamaan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Yang keempat, masa peka merupakan masa pertumbuhan ketika suatu fungsi jiwa mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan oleh anak tersebut. Misalnya, pada usia 3 hingga 5 tahun adalah masa di mana anak muda untuk belajar dan berbahasa yang baik, yaitu dengan sikap orang tuanya, dia melihat cara sikap orang tuanya bercakap. Disitulah anak ini akan mengerti dengan omongan ibunya dan menangkap dan berpikir. Selanjutnya kita lanjut kepada teman kita, yaitu Hani. Silakan dengan hormat. Persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih kepada Khairia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tahani Noha. Saya akan menjelaskan tentang hukum rekapitulasi. Hukum rekapitulasi adalah perkembangan yang dialami oleh peserta didik, merupakan rekapitulasi sejarah kehidupan suatu bangsa yang telah berlangsung selama berabad-abad. Hukum rekapitulasi perkembangan menganggap bahwa ada persamaan antara perkembangan pada individu manusia dengan perkembangan kehidupan kebudayaan yang dimulai dari masa primitif hingga modern seperti ini. Adapun perkembangan kehidupan dari budaya primitif dan modern adalah yang pertama masa memburu dan meramu, yang kedua masa mengembala, yang ketiga masa bercocok tanam, dan yang keempat masa berdagang. Yang kelima, hukum bertahan dan mengembangkan diri. Yang pertama, anak memiliki hasrat mempertahankan dan mengembangkan diri. Keinginan mempertahankan diri terlihat pada keinginannya untuk makan pada saat lapar. Pada anak kecil, menangis adalah bentuk untuk mempertahankan diri dari lapar, haus, sakit, atau mengompol. Keinginan untuk mengembangkan diri terlihat pada usaha anak untuk merangkak, untuk mengambil sesuatu yang lebih jauh. Jika usia telah bertambah, usaha itu pun juga terus bertambah dengan berjalan, berlari, naik sepeda, ataupun seterusnya. Selanjutnya kepada Putri, silahkan. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Terima kasih kepada Hani. Hukum irama perkembangan. Hukum irama perkembangan itu ada 5 macam. Yang pertama, setiap perkembangan berlangsung sesuai dengan ritme atau iramanya. Yang kedua, pada perkembangan jasmani maupun rohani tidak selalu dialami perlahan-lahan dengan urutan yang teratur, namun terjadi laksana gelombang besar dan kecil yang silih berganti. Yang ketiga, perkembangan bukan lagi cepat atau lambatnya, tetapi proses tersebut memiliki irama atau ritme yang indah. Yang keempat, ada kalanya anak mengalami kemunduran, ada kalanya kemajuan di bidang-bidang tertentu. Dan yang terakhir, hukum ini berlaku untuk setiap orang, baik perkembangan jasmani maupun rohani. Baiklah, di sini akan
menjelaskan kesimpulan dari hukum-hukum perkembangan. Kesimpulan dari hukum-hukum perkembangan menentukan dasar tentang realitas kehidupan dan bersifat deduktif atau dari yang bersifat umum ke khusus. Arti hukum yang ada pada perdata atau hukum pidana, hukum perkembangan menerapkan bagaimana sebuah proses fisik dan mental berlangsung secara terus-menerus dari masa ke masa. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian telah menjelaskan tentang hasil tugas hukum-hukum perkembangan. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Dilihat. Terima kasih. Thank you.